Halo Pedikers. Kedatangan DH115 Pampir menandai pesawat jet pertama di Angkatan Udara negara kita. Bukan sembarang jet tempur, karena pesawat buatan Inggris ini merupakan salah satu yang paling modern saat ini. Lantas bagaimana sosok jet Pampir TNI ini? Mulai dari sejarah, spesifikasi, hingga persenjataannya, mari kita bongkar. Pasti ada beberapa dari kalian yang masih mengira bahwa Indonesia pertama kali mendapatkan jet tempur dari Uni Soviet. Sebenarnya, anggapan ini cukup berdasar karena Uni Soviet memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia pada masa Orde Lama. Indonesia memang banyak membeli berbagai jet tempur seperti MiG-15 hingga yang paling canggih yaitu MiG-21 beserta dengan beberapa pesawat bomber untuk memperkuat armada yang dimiliki oleh TNI AU dan TNI AL. Tapi kamu tahu nggak, kalau jet tempur pertama yang dimiliki oleh Indonesia sebenarnya berasal dari negara Inggris? Yuk kita lihat sejarahnya. Setelah Belanda angkat kaki dari Nusantara, Inggris juga turut mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan banyak bantuan di bidang militer dalam bentuk berbagai macam alutsista yang tergolong modern pada saat itu. Angkatan Laut Republik Indonesia atau biasa juga disingkat ALRI, mendapat pesawat anti kapal selam atau patroli maritim jenis Peregrine, lalu Angkatan Udara Republik Indonesia yang biasa disingkat AURI, mendapat jet tempur The Havilland DH115 Pampir versi T-55, sebanyak 8 unit dengan nomor registrasi J701 hingga J708. Sebanyak 4 unit pesawat ini tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk pada 3 Desember 1955. Dalam keadaan terurai dan kemudian dirakit di landasan udara Hussein Sastra Negara yang disiapkan menjadi home base-nya. Sebelum pesawat tiba, AURI telah mengirimkan 2 penerbangnya yakni Letnan Udara Ileo Watimena dan Kapten Udara Rusmin Nurjadin ke Angkatan Udara Inggris yang bernama Royal Air Force yang bermarkas di Little Rissington dan South Carolina. Keduanya menjalani pendidikan terbang dan instruktur selama beberapa bulan di sana. AURI juga mengirimkan beberapa teknisi yang akan menangani pesawat pancar gas ini. Setelah mengikuti pendidikan di Inggris, para teknisi inilah yang mencetak sejarah dengan merakit pesawat latih pertama Indonesia di Lanut Hussein Sastra Negara, dibantu oleh 2 orang teknisi dari Inggris. Pada tanggal 10 Januari 1956, 4 unit pesawat Pampir datang lagi sehingga jumlahnya menjadi 8 unit. Sejarah penerbangan terjadi pada tanggal 18 Januari 1956 saat sebuah pesawat jet tempur milik AURI, yaitu DH Pampir J701, pertama kali mengudara di langit Indonesia. Semua pesawat berintegrasi J701 hingga J708 ini semula dimasukkan ke dalam Kesatuan Pancar Gas atau KPG yang diresmikan langsung oleh KSAU Laksamana Muda Udara Suryadi Suryadharma tanggal 20 Februari 1956. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1957, KPG diubah menjadi Skadron 11 dengan sebutan Skadron Jet Latih Tempur yang diresmikan pada 1 Juni 1957 dengan komandan pertama mereka yaitu Kapten Udara Leo Watimena. Sayangnya, waktu mengabdi jet tempur ini di Indonesia terbilang singkat, yakni hanya 7 tahun saja, karena Indonesia memiliki armada jet tempur baru yang bisa dibilang lebih canggih dari Uni Soviet. Akhirnya seluruh pesawat Pampir AURI dijual ke India tanggal 6 Maret 1963 akibat kekurangan suku cadang. Selain itu, hubungan Indonesia dan Inggris pada saat ini juga mulai renggang akibat konflik serumpun antara Indonesia dan Malaysia. Yang istimewa adalah, walau sudah sejak tahun 1961, seluruh pesawat Pampir sudah tidak ada lagi batang hidungnya di Indonesia. Akan tetapi, kita masih bisa melihat pesawat terbang jet tempur Pampir yang asli buatan The Havilland di Museum Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Uniknya, pesawat ini adalah The Havilland Pampir milik Royal New Zealand Air Force, bukan AURI.
Pesawat ini adalah The Happy Line DH115 Pampir versi T-11 yang ditukar dengan salah satu pesawat fighter jenis P-51D Mustang milik TNI AU pada April 1985. Setibanya di Indonesia, pesawat ini langsung dicat dengan cat khas Pampir Auri pada masanya. Dan tentunya diberi nomor registrasi J701 yang sangat bersejarah. DH115 Pampir sendiri merupakan buatan The Happy Line Aircraft Company, sebuah perusahaan penerbangan asal Inggris. Prototipe pertama jet tempur buatan The Happy Line yang berkode DH100 terbang perdana 20 September 1943 dengan mengusung mesin jet Goblin 3 yang juga dibuat oleh The Happy Line. Selain sebagai pesawat bertempat duduk tunggal, The Happy Line juga mengembangkan versi latih dengan kode MK10 atau DH113 yang hanya dibuat di 2 unit prototipe. Yang terbang perdana 15 November 1950, versi ini kemudian dikembangkan menjadi versi produksi berkode MK11 atau dikenal juga dengan DH115 yang murni dikembangkan sebagai pesawat latih. Versi militer yang digunakan Royal Air Force diberi kode T-11 bermesin turbojet Goblin 35 yang diproduksi sebanyak 731 unit. Versi ekspornya diberi kode T-55 dengan total 216 unit, dengan penggunanya di kawasan selatan adalah Selandia Baru dan Indonesia. Versi produksi berdinas di Royal Air Force hingga tahun 1955 dan versi latih hingga tahun 1966. Lebih dari 15 varian utama dihasilkan dengan total produksi mencapai 3.268 unit, yang seperempatnya dibuat di bawah lisensi oleh negara lain. Digunakan oleh 31 negara di seluruh belahan dunia. Pampir TNI AU adalah versi T-55 atau varian ekspor dari T-11 yang digunakan AU Inggris dengan tempat duduk side by side. Pesawat ini tak bersenjata dan murni digunakan sebagai pesawat latih, lanjut untuk mencetak calon penerbang tempur. Dengan badan pesawat yang memiliki panjang 10,5 meter dan rentang sayap yang membentang sepanjang 11,5 meter, serta tinggi hingga 2 meter. Pesawat ini memiliki bobot kosong 3.304 kg dengan kecepatan 882 km per jam, dengan jarak jangkau hingga 1.960 km, dan dapat mencapai ketinggian terbang 13.045 meter. Selain sebagai pesawat latih, DH115 Pampir juga dapat digunakan sebagai jet tempur. Pesawat ini dapat dilengkapi dengan senjata berupa 4 kanon internal kaliber 20 mm terletak pada bagian bawah bodi, plus dapat membawa bom seberat 900 kg.